Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Frederikus Gentius Logodue. Saya mahasiswa program studi arsitektur angkatan 2018 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan tapak 2, yaitu tentang ruang terbuka hijau atau yang sering disingkat RTH. Ada 3 pembahasan yang akan dibahas, antara lain data existing, konsep, dan hasil desain. Baik, kita langsung saja ke topiknya. Seperti yang terlihat pada layar monitor, ini merupakan kondisi existing saat ini. Lokasi berada di Jalan Franseda, Kota Kupang, tepatnya di depan Naka Hotel. Setelah melakukan beberapa pengamatan pada lokasi perencanaan, maka saya menemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut. 1. Kondisi existing. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lokasi perencanaan, antara lain 1. Lokasi memiliki keadaan tanah yang berkontur atau tanah yang tidak rata. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan beberapa alternatif, antara lain 1. Melakukan sistem cut and fill atau menambahkan dan mengurangi. Yang kedua, melakukan sistem terracering secara bertahap mengikuti arah kontur. Terlihat seperti pada gambar, ini merupakan hasil dokumentasi pada lokasi perencanaan. Yang kedua, keadaan topografi. Topografi terdapat banyak bebatuan, yaitu terdapat banyak batu karang. Alternatif yang akan digunakan untuk mengatasi hal tersebut antara lain melakukan cut and fill atau menambahkan dan mengurangi, serta melakukan terracering secara bertahap. Yang ketiga, lahan parkiran yang minim dan tidak memenuhi standar, serta masih banyak pengguna kendaraan yang tidak memarkir kendaraan pada area parkir yang tersedia karena lahan yang sempit. Untuk mengatasi hal tersebut, alternatifnya antara lain 1. Membuat jalur dan lahan parkiran yang memenuhi standar. Yang kedua, menambah kapasitas lahan parkiran yang lebih luas. Yang keempat, kurangnya vegetasi pada lokasi perencanaan. Maka diperlukan alternatif sebagai berikut. 1. Menambah pohon peneduh pada area taman. 2. Menambah vegetasi pengarah pada area parkiran dan entrance. 3. Menambah rumput penunjang agar tidak terkesan kaku dan tandus. Lima, taman yang digunakan saat ini belum memenuhi standar. Hal yang membuat taman pada lokasi ini tidak memenuhi standar adalah masih kurangnya elemen penunjang tapak serta kurangnya fasilitas umum pada area taman. Yang kedua, konsep. Berikut beberapa konsep yang akan diterapkan pada desain ruang terbuka hijau, antara lain 1. Membuat dan merencanakan elemen penunjang tapak seperti pos keamanan, pergola, gazebo, lopo, toilet umum,
bangunan pusat cenderamata, lampu taman, kursi taman, dan kolam agar menunjang kebutuhan para pengunjung. 2. Pada bagian tengah lokasi desain akan direncanakan 3 bundaran, di mana 2 bundaran kiri dan kanan merupakan taman bermain anak, sedangkan pada bagian bundaran utama atau plaza dapat digunakan untuk umum. Pada bundaran utama dilengkapi dengan lopo dan kolam dan penunjang lainnya. 3. Terdapat 3 sisi parkiran, antara lain 1 untuk roda 2 dan 2 lainnya untuk parkiran roda 4. Yang keempat, menambahkan vegetasi yang banyak pada area desain agar menjadi lebih sejuk. 5. Merencanakan jalur sirkulasi yang efektif baik untuk kendaraan pengunjung maupun pengunjung taman lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hasil desain. Seperti yang terlihat pada layar monitor, sesuai dengan konsep tadi, yang dimaksud dengan 3 bundaran pada desain yang akan diterapkan itu adalah ini. Yang kiri dan kanan merupakan taman bermain anak, sedangkan yang bagian tengah merupakan plaza atau bundaran umum yang dapat digunakan oleh siapa saja yang datang berkunjung ke taman ini. Selain itu, terdapat beberapa bangunan penunjang lain, yaitu seperti bangunan pusat cenderamata atau pusat oleh-oleh. Tujuan saya meletakkan bangunan ini pada hasil desain saya adalah supaya ketika pengunjung datang pada area taman ini dapat menikmati makanan khas yang ada di sini. Ini merupakan bangunan pusat cenderamata khas NTT. Yang berikut, parkiran. Pada area parkiran saya bagi menjadi 3 sisi, antara lain sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan. Sedangkan untuk parkiran roda 2 saya letakkan di sisi bagian atas dan agak dimasukkan ke dalam. Hal ini supaya tidak terjadi crossing serta berpotensi kemacetan. Pada desain saya ini saya gambar dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Saya memotong menjadi 2 bagian, antara lain memotong dengan arah memanjang dan arah melebar. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan bundaran utama dari taman, sedangkan bundaran lain untuk anak-anak terdapat di sini. Ini merupakan bundaran untuk taman bermain anak.
Sedangkan potongan arah melebar akan terlihat seperti ini, dan ini merupakan bundaran utama tadi dipotong secara arah melebar, dan ini merupakan parkiran kendaraan roda 4. Yang bagian belakang ini merupakan bangunan khas Pusat Cenderamata NTT. Pada side plan ini, untuk lebih detail saya membagi dalam beberapa menjadi 5 segmen, yaitu yang pertama segmen 1 terdapat pada bagian tengah bundaran, segmen 2 tepat pada area masuk entrance, segmen 3 berada di sini, bundaran kecil yang berikut segmen 4 sini, dan segmen 5 di sini. Maka hasilnya dalam gambar detail adalah sebagai berikut. Ini merupakan gambar detail segmen dari hasil yang dipotong di side plan tadi. Ini merupakan segmen 1 yang terdapat pada bundaran utama side plan atau lokasi perencanaan tadi. Dan segmen 2 di sini, yaitu pada hampir dekat dengan area parkiran, dan ini merupakan pos keamanan. Ini merupakan area parkiran kendaraan umum atau kendaraan roda 4. Yang berikut segmen 3, ini merupakan segmen 3, yaitu pada area bundaran, dua bundaran kecil tadi untuk taman bermain anak-anak. Ini detailnya. Sedangkan segmen 4 di sini, ini merupakan area parkiran kendaraan umum. Yang ini segmen 5, ini merupakan segmen 5. Ini merupakan dua jalur jalan umum, dan ini merupakan pembatas jalan. Ini merupakan jalur tengah utama jalan yang di sini. Itu akan terlihat di side plan seperti ini. Ini yang merupakan dua jalur utama jalan. Di tengah ini merupakan jalur yang ditanami pohon. Yang berikut kita masuk ke tampak site. Ini merupakan tampak site, tampak depan pada area perencanaan ini. Ini merupakan bundaran umum tadi, bundaran plaza tadi, yang dapat dikunjungi oleh siapa saja. Sedangkan di sini merupakan jalur bundaran untuk taman bermain anak, dan di sini juga. Itu tampak samping akan seperti ini. Ini merupakan bundaran umum tadi, dan ini merupakan dua jalur jalan utama tadi, dan ini merupakan area parkiran kendaraan roda 4.
Sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.